Halo, nama saya Gary. Saya hari ini akan menjelaskan kepada kalian semua arti doa sesuai dengan ajaran agama Buddha. Pertama, pengertian dari doa itu. Doa adalah meditasi dengan perubahan diri sebagai objeknya. Konsep berdoa lebih menekan konsep hukum karma daripada meminta. Doa dalam meditasi akan mengkondisikan sifat kita. Hal itu merupakan perubahan sifat dalam diri kita yang dicapai dengan pemurnian 3 daya. Pemurnian 3 daya itu apa aja? Ada 3, itu pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Jadi 3 hal itu yang perlu diperhatikan dalam ajaran agama Buddha. Selanjutnya konsep doa. Doa dalam agama Buddha itu bukanlah meminta. Konsep doa dalam agama Buddha itu sesuai dengan hukum karma. Namun banyak sekali orang yang ke vihara untuk meminta hal kepada Sang Buddha. Kenapa hal itu masih terjadi? Karena kita diajarkan dari kecil bahwa untuk berdoa dan meminta hal yang kita inginkan. Hal itu adalah hal yang salah. Jadi kita sebagai umat ajaran agama Buddha, kita harus bisa membedakan tradisi dengan ajaran agama Buddha. Dan juga kita berdoa itu kan kepada patung Buddha. Itu bukan untuk disembah. Maksudnya bukan kita menyembah patung itu secara langsung. Namun patung Buddha itu melambangkan penghormatan akan sifat-sifat luhur dan membuat kita merenungi kembali ajaran-ajaran dari Buddha tersebut. Ada perkataan yaitu sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah pula buah yang dituai. Pembuat kebajikan akan mendapat kebajikan dan pembuatan kejahatan akan menerima kejahatan pula. Bertambuhlah olehmu biji-biji benih dan engkau pula lah yang akan memetik buah-buah daripadanya. Ini perkataan yang sangat pas banget untuk hukum karma. Jika kita melakukan hal yang baik, hal baik akan datang ke kita dalam waktu yang tertentu. Namun jika kita melakukan hal yang buruk, hal itu akan balik lagi ke kita pada masa depannya. Jadi apa yang kita lakukan adalah apa yang kita dapatkan. Bagian-bagian doa itu ada terbagi dari 3: pujaan, perenungan, dan harapan untuk semua makhluk. Jika seperti kita berdoa biasanya, pujian selalu ada, perenungan juga ada, dan juga harapan untuk semua makhluk pasti ada, di mana kita mengharapkan untuk semua makhluk baik-baik saja atau sehat selalu. Itu pasti ada di setiap doa. Selanjutnya manfaat doa ada 3, yaitu memperkuat batin, memuasatkan batin, dan juga melegakan batin. Meskipun berdoa dianjurkan dalam setiap agama, tetapi Buddha sendiri telah menyatakan dengan jelas bahwa bukanlah pengucapan ayat-ayat suci, penyiksaan diri atau tidur di atas tanah, atau pengulangan doa-doa penebusan dosa, kidung, jimat, mantra, japi, atau rapalan yang dapat membawa kebahagiaan sejati, nibbana. Namun hanya pemurnian batin melalui upaya sendiri yang dapat melakukannya, sehingga doa tidak digunakan untuk memohon sesuatu maupun mencapai tujuan akhir. Jadi jika kita berdoa hal yang bagus terus, kita memakai jimat, mantra, itu tidak berguna kalau kita tidak melakukan hal yang baik. Semuanya itu mulai dari kita. Seperti hukum karma, di mana kita melakukan hal yang baik. Jadi kita harus melakukan yang baik. Selanjutnya terdapat macam-macam parita. Itu ada 5: Manggala Sutta, Kerania Metta Sutta, Ratana Sutta, Kanda Parita, dan Fataka Parita. Manggala Sutta pertama. Parita ini digunakan untuk perlindungan dari segala bahaya, tetapi juga untuk mencapaikan keputusan dalam semua jenis masalah. Dalam parita ini terdapat tuntunan tingkah laku yang akan membawa kepada kebahagiaan. Jadi dalam hal tersebut itulah yang tercantum. Sebenarnya Karnia Metta Sutta, parita ini mengajak kita untuk mengembangkan perilaku yang dipenuhi dengan cinta kasih, melakukan perilaku atau perbuatan dengan cinta kasih. Ratana Sutta adalah parita ini memberikan perlindungan dari roh-roh jahat dan juga memberikan kesembuhan.
Selanjutnya Kanda Parita. Parita ini digunakan sebagai suatu perlindungan dari ular dan makhluk, terutama pada saat di dalam hutan. Jadi jika kita melakukan hutan di sini. Fataka Parita. Parita yang mengandung kebenaran ini dibacakan untuk perlindungan dari bahaya api. Parita itu apa sih sebenarnya? Parita itu merupakan bahasa Pali yang biasanya diterjemahkan sebagai pelindungan atau penjagaan. Merujuk kepada tradisi agama Buddha, yaitu kegiatan pembacaan ayat-ayat atau kitab-kitab suci tertentu yang bertujuan untuk menangkal kesialan atau melindungi diri, keburukan, mara bahaya. Dan juga tradisi pembacaan dan mendengar parita ini sudah muncul sejak awal perkembangan dari agama Buddha ini sendiri. Langkah-langkah untuk kita mencapai spiritualitas, yaitu pertama, pengertian benar, yaitu samaditi. Pikiran benar sama samkapa, ucapan benar sama vaca, perbuatan benar sama kamata, mata pencaharian benar sama ajivo, usaha benar sama bayama, perhatian benar sama sati, konsentrasi benar sama samadhi. Itulah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mencapai spiritualitas. Kesimpulan dari hal ini adalah secara keseluruhan cara berdoa menurut ajaran agama Buddha ya, mengulang khotbah Buddha untuk bahan renungan, melakukan perbuatan baik sesuai dengan yang sudah diajarkan dari parita-parita dan suta-suta yang diajarkan oleh agama Buddha itu sendiri, dan juga untuk mengabulkan keinginan yang kita inginkan. Bukanlah kita meminta dalam doa kita, namun sebaiknya kita melakukan hal-hal baik dulu, seperti kita melakukan baik dan setelah itu baru kita berharap untuk hal yang kita inginkan. Itu aja dari saya tentang mengenai doa dalam ajaran agama Buddha. Saya Giri, semoga video ini berguna untuk para penonton. Terima kasih.